Selamat pagi, keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di Renungan Harian Online GCA Sword. Dan pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk membawakan renungan dan saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini dengan memberi dengan ikhlas. Firman Tuhan akan saya ambil dari Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan seperti ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, ketika kita membaca ayat atau kisah ini, apakah pernah kita membayangkan bahwa kita memberikan seluruh nafkah kita kepada Tuhan? Atau yang mungkin seringkali kita dengar atau diajarkan bahwa kita memberikan hulu hasil kita kepada Tuhan. Saya secara pribadi pada saat pertama kali dulu saya bekerja, setelah lulus dari kuliah, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji yang pertama, saya memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut, walaupun memang saya tahu saya harus hidup dengan sangat terbatas karena gaji yang saya dapatkan, saya berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi di luar daripada semua itu, motivasi lah yang paling penting pada saat kita memberikan sesuatu itu kepada Tuhan. Apa dasar hati kita pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Akan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan pemberian kepada sesama atau kepada orang lain atau kepada saudara dan teman-teman kita. Saudara, rasanya sedikit mustahil ketika kita bicara kita bisa memberikan banyak bagi orang lain, tetapi kita masih berhitung untuk memberi kepada Tuhan. Coba kita telisik hati kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita ikhlas dalam setiap pemberian kita kepada Tuhan? Bukan hanya berbicara mengenai hulu hasil atau buah sulung atau persepuluhan dan bahkan juga persembahan. Bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan uang, tetapi apakah pemberian kita selama ini kepada Tuhan didasarkan dari dasar hati yang ikhlas, yang karena memang kita mau lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah pemberian kita, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah waktu-waktu yang kita berikan buat Tuhan, baik itu mezbah keluarga, baik itu waktu pribadi dengan Allah, apakah itu kita berikan secara ikhlas dan kita lakukan itu dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan? Atau kita hanya berpikir bahwa kita selayaknya orang Kristen yang harus menjalankan semua aktivitas itu? Perhatikan kalimat Yesus di sini berkata bahwa Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan tidak memperhatikan berapa besar, tetapi Tuhan memperhatikan isi hati kita. Tuhan memperhatikan isi hati si janda miskin. Pemberiannya tidak akan berarti apa-apa. Hanya sebesar 2 keping perak saja. Tetapi hati yang lebih dinilai oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua, berkaitan dengan pemberian kita kepada sesama, kepada orang. Kita selalu mengenal prinsip di dalam kekristenan seperti salib, di mana kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan, tetapi kita juga harus
bisa bersikap yang sama kepada orang-orang atau sesama kita? Pertanyaannya, seberapa sering atau seberapa banyak kita memberikan kepada sesama kita atau kepada orang lain juga dengan motivasi dan keikhlasan yang sama? Ataukah mungkin kita selama ini kurang berimbang? Mungkin kita bisa ikhlas kepada Tuhan tetapi tidak bisa ikhlas kepada sesama? Atau ketika ada orang lain yang meminjam uang kita, kemudian kita akan menuntut pamrih, menuntut dikembalikan? Padahal kita sudah sering diajarkan di dalam khotbah-khotbah yang kita dengar dari Bapak Gembala atau dari teman-teman yang lain, bahwa kita harus memberikan dengan keikhlasan kita. Saudara, mari kita perhatikan hal ini lebih lagi. Keikhlasan di dalam memberi, terutama ketika ini berkaitan dengan orang-orang yang memang secara nyata kita lihat ada di sekitar kita atau bahkan saudara-saudara kita. Itulah yang menentukan bagaimana kita bisa bersikap kepada Tuhan. Seperti statement yang sudah sering kali disampaikan, jika kepada seseorang yang nyata di depan kita saja, kita tidak bisa menghormati atau kita tidak bisa bersikap ikhlas, bagaimana mungkin kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Di masa pandemi seperti sekarang ini, semua orang merasa kesulitan, semua orang merasa keberatan, terlebih ketika mungkin ada anggota keluarganya atau sanak saudaranya terdampak atau terinfeksi COVID. Akan ada begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Atau ketika terjadi sebuah musibah yang lain yang terjadi di antara keluarga kita, di antara anggota keluarga kita, apakah kita bisa memiliki keikhlasan itu? Apakah kita bisa tidak terlalu berhitung dengan keluarga kita? Itu baru bicara dengan hubungan kita antar keluarga. Lalu secara lebih luas lagi, bagaimana dengan orang-orang lain? Bagaimana kita bisa menolong orang-orang lain di tengah kesulitan mereka? Atau yang paling simpel, apakah kita bisa melakukan ketika ada tetangga kita yang terdampak COVID, kemudian kita memperhatikannya, kemudian kita berusaha membelikan makanan atau apapun yang kita bisa bantu untuk tetangga kita? Ataukah kita hanya menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan atau bahan gosip? Wah, tetangga ini ternyata terdampak COVID, disebarluaskan saja tapi tidak ada action untuk menolong. Apakah itu yang diharapkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu tidak, saudara. Dan semua tindakan yang keluar dari diri kita hanya didasarkan oleh satu hal, bagaimana kita bisa ikhlas. Kalau kita tidak bisa ikhlas, mustahil kita akan action dan melakukan hal-hal tersebut. Acap kali saya secara pribadi dengan istri, kami membantu beberapa teman-teman kami yang terdampak COVID. Ketika ada teman-teman kami yang terdampak COVID atau saudara kami akan langsung bertanya apa yang bisa kami lakukan, apa yang boleh kami lakukan, apa yang bisa kami berikan. Dan kami mencoba untuk melakukan itu semua di tengah segala kondisi dan kesulitan yang juga kami alami. Tetapi kami di sini benar-benar belajar bagaimana kami harus ikhlas, bagaimana kami harus melakukan sesuatu dengan sebuah motivasi yang benar. Dan kami percaya Tuhan tidak akan menutup mata, dan itu terbukti. Dan itu sangat terbukti. Baru-baru ini kami membantu salah satu keluarga kami yang terdampak COVID cukup parah. Harus keluar biaya banyak. Lalu kami membantu sesuai dengan kemampuan kami. Ketika kami sudah membantu, tidak butuh waktu lama, saudara. Kurang dari 1 minggu, Tuhan kembalikan kepada kami lebih daripada 2 kali lipat dari apa yang kami berikan. Dan itu kami pakai lagi untuk membantu yang lain lagi. Dan kami merasa bersuka cita, kami merasa senang bahwa di tengah situasi yang sulit, kita masih bisa belajar untuk ikhlas, bisa belajar untuk berbagi. Bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada orang-orang yang lain. Dan semua itu kembali kepada bagaimana kita bisa ikhlas menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya ketika itu semua bisa kita lakukan, tentunya kita akan dapat melakukan yang lebih lagi kepada Tuhan. Dengan bentuk keikhlasan yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Dan saudara ingat bahwa
kegiatan atau peranan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah bisa terhenti karena pandemi. Tidak akan bisa terhenti hanya karena kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi semua itu bisa kita lakukan selama kita punya motivasi yang benar, ada keikhlasan di dalam hati kita. Dan tentunya kita akan yakin bahwa diri kita mampu menjadi berkat bagi orang lain di tengah situasi yang sulit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan dan ingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, bahkan di tengah situasi yang sedang sulit seperti saat ini Tuhan. Mampukan kami percaya Roh-Mu yang ada dalam diri kami sanggup menolong kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengarkan firman saja, sehingga benih-benih firman itu juga boleh kami taburkan dan sebarkan kepada orang lain lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.